1 bulan jadi Menkyu, Purbaya bilang kusut lihat anggaran nganggur dan langsung eksekusi 12 kebijakan yang dinilai pro rakyat. Sources, jadi pengakuan pertama Pak Purbaya setelah sebulan katanya cukup kusut. Kusut kenapa? Karena dia ngeliat banyak banget anggaran negara yang nganggur. Uang rakyat literally cuma parkir doang di Bank Indonesia, nggak produktif. Makanya dia bikin kebijakan buat benerin masalah-masalah ini. Pertama, pas Pak Purbaya mulai kerja, dia shock. Kenapa? Karena ternyata serapan APBN 2025 itu rendah banget. Banyak anggaran yang nggak kepake, dan yang paling parah, ada uang nganggur di BI dalam bentuk saldo anggaran lebih atau SAL. Terus masalah kedua, dia nemu pemotongan transfer ke daerah tahun 2026 itu dipangkas drastis dari 919 triliun jadi cuma 649 triliun. Itu dipotong 269 triliun. Makanya gubernur sama bupati pada protes ke dia. Nah, dari masalah-masalah ini Pak Purbaya langsung action. Pertama, yang paling besar dia cairkan dana nganggur di BI sebesar 200 triliun rupiah. Ditaruh ke 5 bank BUMN. Tujuannya simple, biar uang ini produktif dan bisa disalurkan ke ekonomi real. Kedua, cukai rokok tidak dinaikkan tahun 2026. Itu buat bantu industri tembakau yang lagi tertekan. Ketiga, sistem koretex yang bermasalah, dia panggil ahli dari luar Kemenkyu buat benerin dalam sebulan. Gak pakai ego, langsung cari solusi. Keempat, dan ini yang penting, anggaran kementerian yang gak terserap bakal ditarik, seperti anggaran MBG, dan akan dialihkan ke program prioritas presiden. Jadi gak ada lagi tuh anggaran nganggur. Kelima, memberi insentif pajak. PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan gaji 10 juta di sektor padat karya. Keenam, mengejar 200 penunggak pajak besar dengan total tunggakan 50-60 triliun rupiah. Ini serius, debt collector pemerintah turun tangan. Ketujuh, memberantas rokok ilegal sampai ke tingkat warung dan e-commerce. Kedelapan, soal transfer ke daerah yang dipangkas, ia tambahin lagi 43 triliun, jadi total 693 triliun di 2026. Tapi Purbaya bilang, kalau ekonomi membaik dan serapan daerah bagus, ia bakal kembaliin lagi yang dipotong. Syaratnya cuma satu, jangan ada yang macet dan jangan ada yang bocor. Kesembilan, memperpanjang insentif pajak UMKM 0,5% sampai 2026. Kesepuluh, memerangi produk tekstil ilegal dari Cina yang sudah menguasai hampir seluruh pasar Indonesia. Ke-11, menambahkan penempatan dana pemerintah di Bank Jakarta dan Bank Jatim. Dan terakhir, membuat kawasan khusus industri tembakau biar produsen rokok ilegal bisa melegalkan usahanya. Nah, itu dia sources. Pak Purbaya bilang sendiri 1 bulan ini cukup seru, digeruduk gubernur, bupati, di komen para pejabat lain dan harus hadapin berbagai kepentingan. Tapi yang penting ia bilang fokus ke satu tujuan yang bikin uang negara produktif. Gak cuma nganggur, menurut Purbaya dengan kebijakan-kebijakan ini, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 6-8% dalam 2-3 tahun ke depan. Kalau kata netizen Indonesia mah, para pejabat nggak perlu cari panggung sana-sini. Cukup bikin kebijakan yang pro rakyat, maka rakyat akan mencintaimu.